Selamat malam dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Gereja Toraya Jemaat Warakas, mari kita bersama-sama sehati dalam doa pada malam hari ini. Kita patut mensyukuri segala nikmat kasih pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang diberikan kepada kita. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita sejenak untuk kembali boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan malam ini diambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-31. Mari kita berdoa sebelum membaca firman ini. Dengan segala kerendahan hati, dengan penuh syukur dan sukacita, kami datang kepadamu ya Bapa di sorga pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Dan malam ini kami sehati dalam doa bersama. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, penyertaan-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu untuk dapat memahami dengan sungguh kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 31. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimba kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tetangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amin firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan tadi. Satu pokok tema kita yaitu berkat Tuhan yang membuat kaya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, saya kira kita sependapat dengan pernyataan ini, bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Ada satu kesaksian yang menarik dalam kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ada seorang yang bernama John D. Rockefeller, adalah seorang dermawan dan salah seorang tokoh industri minyak Amerika yang kerap dianggap sebagai salah seorang terkaya sepanjang masa di Amerika. Nah, di tengah kelimpahan harta yang dipercayakan Tuhan, Rockefeller tidak lupa untuk berbagi dengan orang lain. Rockefeller mendonasikan 2 juta US dollar untuk pemugaran Notre Dame, Cathedral of Reims, juga perbaikan Istana Versailles. Dia juga mendonasikan 3,5 juta dolar untuk perpustakaan umum New York, dan masih banyak lagi. Nah, putra Rockefeller yang biasa mengambil keputusan kemana uang yang telah dikumpulkan oleh ayahnya itu didistribusikan, berkata begini, "Ayah saya mengajarkan bahwa untuk setiap hak yang kita miliki selalu diikuti dengan tanggung jawab." Saya ulangi, untuk setiap hak yang kita miliki selalu diikuti dengan tanggung jawab. Setiap kesempatan ada kewajibannya, dan setiap harta atau materi ada tugasnya. Dari kecil saya dilatih untuk bekerja, menyimpan, dan memberi. Segala berkat datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan sumber kesuksesan usaha kami. Nah, saudara-saudara, di dalam masyarakat Indonesia kita mengenal peribahasa hemat pangkal kaya. Nilainya pun dihidupi oleh sebagian orang, bahwa untuk menjadi kaya maka mereka harus berhemat sedemikian rupa dan menabung. Memberi bagi sesama bisa diartikan meruntuhkan nilai peribahasa di atas. Hasilnya adalah masyarakat yang hidup untuk diri sendiri dan menutup mata bagi kesulitan orang lain karena dianggap akan memboroskan hartanya dan akan menjadikannya miskin. Nah, saudara-saudara, jelas sekali bahwa pengamsal dalam bacaan kita malam ini mengajarkan sebuah nilai yang berbeda dengan nilai di atas. Dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Salomo menuliskan fakta atau kenyataan dan bukan teori, bahwa kenyataannya ada yang menyebar harta, selanjutnya merupakan tapi bertambah kaya. Ada juga yang menghemat tetapi selalu kurang. Ayat selanjutnya merupakan alasan mengapa hal itu terjadi, yaitu karena yang Tuhan berkati adalah orang yang suka memberi berkat bagi orang lain. Yang membuat kita berlimpah bukanlah kepintaran kita di dalam berhemat, tetapi karena berkat Tuhan. Ungkapan dalam bacaan kita tadi menyebar harta tentunya harus ditafsirkan secara benar. Dengan kata lain, ungkapan menyebar harta dalam bacaan kita tadi tidak berarti bahwa pemborosan tanpa tujuan yang jelas. Kata tersebut berarti bahwa orang tersebut tidak membiarkan hatinya diikat, dikuasai, atau didikte oleh harta. Ayat berikutnya menjelaskan ungkapan ini bahwa orang ini suka memberi berkat kepada orang yang butuh, dan dia pun pasti diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya juga pengamsal mengatakan dalam bacaan kita tadi, ayat 26, siapa yang menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Di sini kita dapat memahami, Bapak Ibu saudara-saudara, betapa pentingnya dan betapa esensinya
kita berbagi dalam kehidupan kita dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Kita tidak akan kekurangan. Sebaliknya, kita akan diberkati secara melimpah oleh Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga untuk semakin memahami dan melakukan firman-Nya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Tidak hanya bersama dengan jemaat-Mu di Warakas ini, tapi juga seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, untuk boleh bersama-sama ada di hadirat-Mu, mengucap syukur kepada Tuhan, untuk boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu yang menuntun kami untuk senantiasa meyakini bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya. Dan kiranya dengan berkat-berkat itu menjadikan kami sebagai pribadi yang dapat berbagi kehidupan dengan sesama kami. Berkati kami semua senantiasa ya Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing pribadi dan dalam kehidupan keluarga kami. Berkati kami dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami dalam berbagai usaha, kerja, bisnis kami Tuhan. Kami dalam berbagai pergumulan kami. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, anugerahkan pekerjaan. Bagi yang merindukan penolong yang sepadan, Tuhan anugerahkan yang terbaik. Bagi keluarga yang merindukan buah hati, Tuhan nyatakan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami, para lansia, lanjut usia, dalam menjalani usia indah kehidupan. Anugerahkan senantiasa iman, pengharapan, kekuatan, kesehatan, dan sukacita untuk dapat menikmati usia indah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam berbagai pergumulan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa
dan menyerahkan waktu istirahat tidur malam kami, dan kami juga memohon ampun dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini dan dalam situasi apapun, mari senantiasa tetap setia dan tekun sehati dalam doa bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan dalam berbagai harapan dan perjuangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga dalam segala harapan dan perjuangan dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat, tetap semangat. Shalom dan Bongimelo.